Kira-kira gaya apa nih yang cocok yang si papa suka? Kalau papahnya agak liar gitu ya, kira-kira pakai baju apa ya yang bikin si papa jadi bergairah sama mama? Searching, belajar ya kan, bukan berarti udah nikah ya udahlah nikah ya kan, ya udah ayo ya udah enggak males capek ya udah gitu-gitu ya ngapain kita harus cari tahu, ngapain kita harus dandan, ngapain kita harus belajar ini itu orang udah laku kok. Jangan kayak gitu. Yang namanya hubungan itu ada kalanya naik dan turun sama aja ya kan. Yang namanya cinta itu ada yang bikin cinta banget, ada yang bikin jadi ilfeel. So adalah cara kita bagaimana membuat hubungan kita tetap mesra sampai nanti kita tua. Penyebab suami selingkuh yang keempat adalah kurangnya komunikasi yang menyebabkan hubungan menjadi hampa, ya kan? Kurang komunikasi apa? Misalnya ketika di rumah jarang ngobrol, ya kan? Udah tahu suami pendiam terus kita diam-diam juga, ya gimana mau tumbuh rasa nyaman, ya kan? Karena kita aja jarang ngobrol. Ketika berdua tuh ngobrolin anak, ngobrolin hobi, ngobrolin misalnya suaminya lagi ada masalah nih di kantor, terus dia cerita sama istrinya, ya dengerin, oh iya pak, oh gitu ya pak, gimana. Jangan ketika suami baru pulang kerja kita nyap kenapa sih pulangnya telat, aduh kamu ini. So imbangi suami, minimal kalau ngobrol kita nyambung, itu aja deh. Dan diskusi enak, diajak ngobrol, pengetahuannya luas ya, karena bukan banyak, rata-rata suami suka sama perempuan yang cerdas, yang pintar itu dari hal apapun, bukan berarti kita pintar matematika, pintar bahasa Inggris, enggak, hal apapun, pintar ngatur uang, pintar masak, kan bisa pilih tuh mau pintar yang mana, pintar masak, pintar ngatur uang, pintar beres-beres, pintar ngajarin anak ya kan, pintar mengelola emosi ya kan, pintar dalam segi agama. Penyebab suami selingkuh yang kelima adalah tidak percaya diri. Kok bisa? Suami tidak percaya diri terhadap istri menyebabkan selingkuh? Bisa. Kenapa? Contohnya, seorang istri yang lebih alfa atau lebih menonjol dibandingkan suami baik dari segi kecerdasan maupun pendapatan. Jadi si suami merasa tidak setara dengan istrinya. So, dia tidak percaya diri lalu dia mencari wanita lain yang dia anggap lebih rendah atau setara dengan dia. Ya kan? Misalnya istrinya pendapatannya jauh lebih tinggi dari suami jadi nggak pede, ya kan, itu jadi bikin dia minder. Atau misalnya istrinya lebih pintar, lebih cerdas dari suaminya, itu juga bisa membuat dia jadi nggak pede dan menyebabkan dia tadi mencari kenyamanan lain yang setara. Maka dari itu penting untuk kalian yang belum menikah mencari pasangan yang sepadan supaya ketika ngobrol nyambung, enak diajak diskusi, enak diajak ngobrol, minimal nyambung lah diajak ngobrol gitu. Penyebab suami selingkuh yang berikutnya adalah istri terlalu posesif. Suami lagi kerja diteleponin, di chat, lama bales chat. Papa lagi ngapain? Kenapa chat mama balesnya lama? Papa bales dong. ABCD panjang. Suami belum bales tapi chattingan mama gengs udah 20. Nah kayak gitu. Makanya jangan terlalu posesif. Udah tahu lagi kerja ditanyain lagi ngapain. Mana sih? Belum pulang, telat, teleponin belum dia angkat. Siapa tahu suami lagi di motor, lagi di mobil ya kan, HP di silent, atau misalnya suami lagi meeting. Sabar ya kan, positive thinking, husnuzon, karena kita tahu suami kita lagi kerja ya kan, jadi jangan terlalu posesif lah. Misalnya juga bisa nih ngecekin handphone, chattingannya diliatin satu-satu, dibuka, ini siapa nih, cewek namanya, riwayat panggilan dicek, ini siapa nih, jam segini telepon papa. Aduh, capek gak sih kayak gitu? Selain suami yang risih, kita juga jadi capek. Kenapa? Karena bawaan kita negatif. Jadi kalau misalnya suami gak ada gelagat mencurigakan ya kan, ya kita biasa juga. Jangan bikin atau jangan mencetus perselingkuhan itu ada karena diri kita sendiri. Positive thinking ya kan, husnuzon, nah itu lebih baik dibandingkan kita curiga terhadap
suami kita. Terus misalnya ya, suami kita butuh me time, dia mau ngelakuin hobinya. Misalnya hobinya apa? Ada yang olahraga, ada yang senang main burung, ada yang ikan, segala macam ya kan. Terus kita membatasi hobi mereka, kita membatasi me time mereka. Mereka butuh penyegaran juga kan, ya mereka butuh privacy juga untuk sendiri. Maka kita beri ruang dan waktu bagi mereka. Ketika mereka jenuh, kita dukung hobinya. Terus misalnya ketika mereka butuh berkumpul sama temennya, hobi futsal misalnya, terus kita nggak boleh papa, pokoknya nggak boleh main futsal, pokoknya papa harus temenin mama belanja, nggak boleh, pokoknya papa nggak boleh kemana-mana, pokoknya papa harus sama mama terus dari pagi sampai gimana nggak muat itu suaminya. Kalau istrinya menyenangkan mungkin betah, tapi kalau udah istrinya bawel, cerewet, marah-marah, rumah berantakan, masak nggak bisa cuma nuntut, pusing suaminya, ya kan? Ntar giliran ada cewek lain yang lemah lembut, kita yang emosi. Apaan kamu rebut-rebut suamiku? Sementara kita nggak berkaca diri. Apa di dalam diri kita yang membuat suami menjadi ogah deket-deket sama kita? Penyebab suami selingkuh yang ketujuh adalah kurang terpuaskan secara seksual. Misalnya suaminya punya libido yang tinggi, sementara istrinya tidak bisa atau kurang bisa mengimbanginya. Yang menyebabkan suami mencari kepuasan lain atau berfantasi wanita lain. Seperti saya bilang tadi di awal, you perbaiki diri. Berubah penampilan, ya kan? Belajar, makan makanan yang sehat supaya kita juga energinya kuat. Kita rajin olahraga, ya kan? Mau yoga, senam, ya kan? Atau misalnya zumba, aerobik, misalnya lari, push up, angkat beban, whatever. Apapun pilih kesukaan mama gengs di rumah. Kita rubah sedikit-sedikit mindset kita rubah sedikit-sedikit kebiasaan kita beralih sedikit ke sedikit kepada hal yang positif. Kalau kita berubah 180 derajat mungkin sulit. Kita berubah sedikit demi sedikit untuk keutuhan rumah tangga kita, ya kan? Supaya suami tidak tergoda dengan pelakor. Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan yang terbaik untuk keluarga, maka suami juga pasti akan melihat jerih payah kita. Kecuali memang suami mama gengs hidung belang. Penyebab suami selingkuh yang terakhir adalah suaminya memang mempunyai kecenderungan untuk selingkuh. Memang udah bawaan dia tuh ganjen sama cewek-cewek. Istri udah jungkir balik, melakukan semua dengan maksimal mungkin, melayani suami dan rumah dengan sebaik-baiknya, tapi suaminya emang ganjen, itu beda urusan. Itu waktunya mama gengs berpikir apa yang harus dilakukan jika suami ketahuan selingkuh. So, mama gengs, itulah penyebab suami selingkuh. Jangan sedikit-sedikit kita menyalahkan pelakor, karena kita tidak tahu, mungkin kesalahan itu datang dari diri kita. Jadi sebelum kita menjudge orang lain, maka kita bercermin dulu. Kita perbaiki diri dulu. Ya, seperti itu. Oke, mama geng, sampai sini dulu. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan di share agar channel ini dapat terus berkembang lagi. Terima kasih yang udah subscribe, yang belum subscribe, ayo subscribe, gratis. Yang gak gratis nontonnya pakai kuota. Tapi makasih deh yang udah nyempetin selalu nonton di channel Kampa. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.